Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala. Kajian yang akan kami sampaikan berkenaan dengan pokok-pokok akidah Islam. Karena kita kaum muslimin. Dan ada cabang, ada pokok. Pokok itu maknanya kalau kita pohon, yaitu pohonnya yang paling besar, yang punya akar-akar. Dan itu yang paling kuat dibandingkan cabang-cabangnya. Nah, Islam pula punya pokok. Di antara pokok yang harus kita pegang ini, dan kalau itu tidak kita pegang, kita menjadi kufur. Nah, kita adalah pertama beriman kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Maka sudah kewajiban kita untuk tunduk melaksanakan perintahnya. Yang pertama. Yang nomor dua, kita beriman kepada malaikat. Karena malaikat adalah makhluk yang disucikan oleh Allah. Tidak melakukan dosa. Dan makhluk yang sifatnya kita tidak bisa melihatnya, maka malaikat bisa melihat kita. Dan malaikat ini oleh Allah Ta'ala diamanati untuk mencatat amal kita. Yang buruk maupun yang jelek. Kemudian juga kita wajib mengimani kitab Allah. Di antara kitab Allah yang wajib kita imani dan juga kita amalkan adalah Al-Quran. Karena kitab-kitab yang dahulu sudah dihapus oleh Allah. Dimansuh. Demikian juga kita wajib mengimani utusan Allah. Utusan Allah yang kekal sampai sekarang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ajarannya pun kita ketahui, kita pelajari, kita amalkan. Kemudian juga beriman wal yaumil akhir. Kita wajib mengimani hari akhir. Hari yaitu kebangkitan kiamat. Tidak makan hari akhir karena tidak ada hari yang pertama lagi. Hari adalah hari kiamat. Wal qadari, dan kita wajib beriman tentang takdir. Takdir ini ketentuan Allah al-azali. Nah, kita wajib mengimani apa yang menimpa kepada diri kita itu datangnya dari Allah. Tetapi ada juga karena kemaksiatan manusia. Dan juga ada pula karena kebaikan manusia. Sehingga Allah masukkan dalam surganya dan juga Allah menghukum bagi orang-orang maksiat seperti Fir'aun dihukum oleh Allah Ta'ala. Karena nampak kedurhakannya kepada Allah Ta'ala. Namun para nabi, orang-orang mukmin, maka Allah Ta'ala memuliakan mereka. Karena keimanan mereka sendiri. Ini di antara pokok akidah kaum muslimin yang tidak boleh setiap orang tidak tahu. Fanu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala. Yang pertama kita wajib mengimani bahwa Allah Ta'ala itu pencipta. Al-Khaliqu al-Mudabbiru. Jadi namanya Rabbun, yang pencipta, yang memiliki. Jadi Allah Ta'ala namanya Rabbun. Ai bi annahu rabbul khaliqi. Artinya Allah Ta'ala itu pencipta makhluk. Al-Maliku yang merajai. Al-Mudabbiru yang mengatur, yudabbiru al-arda minas sama'i ilal ard. Kemudian juga yang mengurusi semua urusan. Dan tidak ada yang bisa menyamai kedudukan Allah. Inilah orang beriman wajib mengimani akidah yang hak. Terutama kita beriman pertama kepada Allah. Karena Allah pencipta kita. Pemberi rezeki kita. Penyembuh kita dan juga yang
memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi tauhid ada tiga, tauhid rububiyah, berhubungan dengan ciptaan Allah. Tauhid asma wa sifat, berhubungan dengan nama dan sifat Allah. Tauhid al-uluhiyah, wajibnya kita hanya beribadah kepada Allah. Dinamakan tauhid rububiyah karena Allah yang menciptakan. Ya. Karena Allah Ta'ala yang berbuat. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan kita, itu namanya tauhid rububiyah, Rabbun. Dan ini setiap orang tahu bahwasanya Allah lah pencipta. Tapi belum tentu orang mengetahui Allah Ta'ala pencipta, dia mau beribadah kepada Allah. Dan juga tauhid nama dan sifat. Allah memiliki nama. Memiliki sifat. Namanya banyak sekali. Sifatnya juga banyak sekali. Karena Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan nama Allah Ta'ala itu. Ya Ar-Razzaq farzukni. Wahai pemberi rezeki, berilah rezeki saya. Wa ya Ar-Rahman farhamni. Wahai yang belas kasihan, maka belas kasihan saya. Ini yang kalau kita mohon pada Allah sebut namanya. Atau sebut sifatnya. Yang lebih bagus nama, kemudian setelah sebut nama, ya Rabbi, wahai penciptaku. Farzukni. Wa ya Ar-Razzaq farzukni. Wahai pemberi rezeki, maka berilah rezeki aku ini atau saya ini. Kemudian juga puncaknya tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini mana kita beribadah kepada Allah. Kita tunduk, itu al-khudu' wa tadallul. Dan tauhid uluhiyah ini banyak yang diingkari oleh manusia. Kalau dia mengatakan Allah ada cukup. Tapi apakah benar dia mengatakan Allah ada kemudian dia beribadah kepada Allah? Makanya tauhid uluhiyah ini banyak diingkari oleh bangsa Arab dahulu. Karena ini beban melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Berbeda dengan tauhid rububiyah, cuma meyakini Allah ada. Bahwa Allah di atas. Allah ada, selesai. Tapi uluhiyah ini harus terbukti dengan amal. Demikian juga tauhid asma wa sifat banyak yang diingkari. Terutama kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan kalau ada nama yang serupa dengan manusia maka dihilangkan. Ini pendapat Asy'ariyah yang harus kita jauhi. Ya, sifat 7 atau yang lain, sifat Allah banyak. Nah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalika. Kita wajib mengakui bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Bukan 2, bukan 3. Ai bi annahu la syarika lahu. Maknanya Allah Ta'ala satu, tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyekutuai Allah. Qul huwallahu ahad. Dan juga tidak ada yang bisa menyamai kehendak Allah. Allah menciptakan sesuatu, tidak ada makhluknya yang bisa meniru ciptaan Allah. Allah menciptakan nyamuk, lalat. Walaupun benda yang kecil tapi manusia tidak bisa meniru kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya yang menguasai, yang membuat, dan juga yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala fi uluhiyati, dan juga tidak ada yang bisa menyamai uluhiyah. Karena uluhiyah itu mana ilahun. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak boleh kita beribadah yang benar kecuali beribadah kita kepada Allah. Wala fi asma'i, dan juga Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat manusia. Allah hidup, kita hidup. Hidup kita akan mati. Dan hidupnya Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu pada Allah yang tidak mati. Jika Allah hidup tapi tidak sama dengan hidup kita. Hidup kita makhluk, hidup Allah Ta'ala hidup dengan zatnya sendiri. Oleh karena itu ini yang harus kita syukuri. Terutama orang beriman, bagaimana meningkatkan ketakwaannya dia kepada Allah. Munajat dia kepada Allah. Karena segala sesuatu datang dari Allah. Bayangkan kita bernafas. Kalau kita mengingat ketika kita sedang tidur atau batuk. Ya, itu kita ingat Allah. Siapa yang memberi nafas ini? Dan siapa yang melegakan nafas ini? Dan siapa menyempitkan nafas itu? Nah, Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardh. Rabbus yang memiliki. Yang memiliki langit-langit dan bumi, Allah. Selain Allah Ta'ala tidak memiliki. Al-Malikul Quddus.
Jadi Rabbun ini maknanya menguasai, yang memiliki. Rabbus samawati maknanya yang memiliki langit, yang menciptakan langit. Wal ardi, dan yang menciptakan bumi. Langit Allah jadikan di atas tanpa tiang. Ya. Kemudian bumi Allah jadikan di bawah dan tanpa ada gantungan yang lain. Siapa yang membuat Allah? Tidak ada manusia yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Wama bainahuma, dan apa di antara langit dan bumi ini Allah menciptakan, adanya awan, adanya mendung, adanya hujan. Allah mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air dari langit. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan fa'budu. Tatkala Allah Ta'ala kita tahu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini, maka beribadah kepada Allah. Kita tidak disuruh beribadah kepada bumi. Tidak diperintah kita beribadah kepada langit, karena itu makhluk. Sedangkan Allah adalah Al-Khaliq. Ini akidah yang harus kita fahami. Dan orang merasa kuat keimanan pada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjaganya. Makanya orang-orang mukmin itu kan kuatnya dia bertauhid, tidak ada sedih bagi mereka. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada sedih dan juga tidak ada gelisah di dalam hatinya. Karena Allah Ta'ala memelihara, menjaga hamba-hambanya yang beriman. Fasbir li'ibadatihi. Maka bersabarlah kamu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kita pada Allah bukan kebutuhan Allah pada kita, tapi kebutuhan kita kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, punyanya Allah. Dan Allah menjelaskan, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyud'imun. Ketika Allah merintah kita beribadah, bukanlah Allah Ta'ala butuh makan, ya, dan juga butuh minum, tidak. Tetapi Allah Ta'ala huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah pemberi rezeki dan juga maha kuat dan maha kokoh. Dan ini telah kita buktikan, walaupun kita tidak melihat Allah, perasaan kita yakin muraqabatullah. Bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim sakit, wa idza maritu wa huwa yashfin. Saya ini kalau sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Dokter juga akan sakit. Yang perlu kita pahami, meluruskan akidah, meluruskan urusan tauhid penting sekali. Kemudian juga berikutnya, maka Allah berfirman menunjukkan Allah itu hidup dan tegak dengan sendirinya. Tidak minta bantuan pada makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah kecuali dia, yaitu Allah. Mana ilah itu al-ma'bud. Tidak ada ma'bud yang wajib kita ibadahi kecuali Allah. Al-hayyu al-qayyum, yang hidup tidak akan mati. Al-qayyum yang tegak dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Al-qayyum sifat mubalaghah al-fa'ul. Demikian juga al-hayyu. Jadi hidupnya kita tidak sama dengan hidupnya Allah. Tidak sama pula dengan hidupnya makhluk. Betul nama hidup tapi beda. Maka hidupnya Allah tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu pada Allah Ta'ala yang tidak akan mati. Dan kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Tetapi kita belum tahu kapan mati kita. Namun kita ketika lanjut usia hendaknya muraqabah. Ya senantiasa yang menjaga diri kita. Karena kematian itu tidak kita ketahui kecuali Allah yang mengetahuinya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bahwa Allah hidup tidak butuh kepada hambanya. Dan Allah Ta'ala tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Tapi kalau manusia ketika mengantuk, merasa nikmat. Ketika tidur, merasa nikmat. Tapi ketika gelisah dia, yaitu capek, tidak bisa tidur dia. Dan inilah yang maknanya, keesaan Allah Ta'ala tidak ada bandingannya dengan makhluk yang Allah ciptakannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa yang ada di langit ini. Dan juga apa yang ada di bumi. Tidak satu pun makhluk yang bisa mengalahkan Allah. Ketika Allah mendakiri malam, tidak ada. Semua makhluk yang menjadikan malam ini dirubah dengan siang. Dirubah dengan siang. Ketika Allah menjadikan orang itu sakit, penyembuhnya Allah.
Makanya kalau kita sakit, jangan menggerutu. Mohon kepada Allah. Bersabar. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Sehingga kalau kita sedang memohon pada Allah dengan yaitu dengan ridha dan juga dengan ikhlas, insya Allah Allah Ta'ala akan yaitu mencabut sakit kita. Kecuali satu sakit yaitu mati. Yang itu tidak ada obatnya. Nah, jadi Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Tapi kalau manusia tidak bisa tidur, gelisah. Ada orang capek tidak bisa tidur, dia kadang-kadang dia minum obat tidur. Tapi Allah Ta'ala la ta'khudhu sinatu wa la nawm, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Menunjukkan Allah mengawasi kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah semua yang ada di atas, samawati di atas, sama. Wal ard yang ada di bumi. Dan di langit itu banyak makhluk-makhluk. Ada malaikat juga di langit. Dan juga bintang-bintang, matahari juga demikian, bulan ada di langit. Semuanya itu Allah yang mengurusi. Wasakhara lakumus samsa. Maka Allah Ta'ala yang menggiring kamu itu yaitu bulan dan juga matahari. Wama fil ardi, dan juga apa yang ada dalam permukaan bumi ini hanya Allah mengatur. Tidak ada dengan bantuan manusia. Cuma Allah Ta'ala memberi kemampuan manusia, mempunyai ilmu. Kalau ini Allah menghendaki, maka Allah menghendaki. Makanya Allah Ta'ala memberi kita akal. Termasuk paling baiknya manusia, kalau akal kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi paling buruknya manusia adalah manusia yang tidak punya akal. Karena banyak yaitu kejahatan muncul karena sebab manusia. Bukan karena sebab hewan. Dan bukan sebab karena laut. Ya. Maka manusia ini paling buruknya, paling jahatnya perbuatan. Karena punya nafsu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat melainkan dengan izin Allah. Syafaat itu ada dua. Nah, ada syafaat Allah Ta'ala untuk hamba yang beriman. Dan ada orang yang tidak mendapatkan syafaat, itu orang yang kufur. Perlunya kita memohon kepada Allah kebaikan. Beristighfar kalau kita sudah melakukan dosa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini kekhususan untuk Allah. Allah mengetahui apa yang ada di depan kita dan di belakang kita. Ini ihatatillah. Yaitu ilmunya yang meliputi kepada hambanya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Tidak ada makhluk yang bisa meliputi ilmu Allah. Meliputi menguasai semuanya. Kalau melihat, kita melihat, Allah melihat. Tapi melihat kita terbatas. Melihat yang dekat, melihat ke belakang, kita tidak bisa melihat yang di depan. Melihat sama yang kanan, kita tidak bisa melihat yang kiri. Allah Ta'ala melihat, kita melihat, tapi tidak sama. Ya, melihatnya kita makhluk, melihatnya Allah adalah Al-Khaliq. Nah, illa ma syaa, kecuali apabila Allah Ta'ala menghendakinya. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satu makhluk yang bisa meliputi ilmu Allah kecuali apabila Allah menghendaki di antaranya, yaitu para nabinya. Itu pun tidak seperti ikhatatillah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Para ulama berbeda pendapat. Wasi'a ini diartikan ilmu. Ada lagi mengatakan kursi, yang betul adalah kursi. Wasi'a luas kursiyuhu. Kursi menurut kita tahu. Tapi kursinya Allah Ta'ala meliputi langit dan bumi. Jadi kursinya Allah Ta'ala lebih lebar, lebih luas daripada langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wala ya'utu khifduhuma. Dan tidak ada yang bisa yaitu menjaganya kecuali Allah. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha azim. Ini termasuk sifat-sifat yang Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah 255. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membacanya malam hari atau pagi hari, karena ini termasuk ayat juga untuk bisa meruqyah. Tetapi kita meruqyah harus paham maknanya. Bukan hanya sekedar membaca. Difahami sambil mohon kepada Allah. Bahwa Allah penyembuh. Kita itu hanya berikhtiar, Allah Ta'ala penyembuh. Nah, kemudian berikutnya dari surat Al-Hasyr ayat nomor 22 sampai 24.
Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Allah lah yang tidak ada sembahan kecuali Dia. Yang wajib kita ma'bud, kita ibadahnya Allah. Selainnya tidak boleh. Kita tidak boleh beribadah kepada Nabi. Tetapi kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah lain dengan ibadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Maka Allah mengetahui urusan yang gaib dan juga mengetahui yang disaksikan oleh manusia. Ini keilmuan Allah. Akan juga mengetahui apa yang dimaksud oleh lirian mata kita. Kalau kita yakin dengan ayat ini, maka kita menjadi orang baik. Karena Allah Ta'ala tidak lupa. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Dan juga tidak lalai. Jadi selalu muraqabatullah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu selalu mengintai dirimu. Selalu mengawasi dirimu. Inilah kaum muslimin ayat-ayat yang kita baca untuk supaya kita menjadi orang yang selalu khauf kepada Allah. Walaupun tidak ada orang, kalau kita tahu Allah Ta'ala mengetahui kita tidak akan berbuat jahat. Perbuatan jahat itu mungkin karena sebab mengikuti hawa nafsunya. Atau dia lalai tidak mengingat Allah. War-Rahmanur Rahim. Allah Ta'ala Maha Belas dan juga Maha Kasih sayang. Ar-Rahman untuk hamba-hambanya di dunia. Ar-Rahim untuk semua hamba yang beriman di akhirat. Ini keterangan para ulama sunnah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dibelas kasihani semua manusia di dunia. Orang kafir, yang tidak sholat, mencuri. Semua ditanggung oleh Allah rezekinya. Bahkan Allah Ta'ala belas kasih pada mereka dihidupkan, dibuat sehat. Ada lagi yang dibuat sakit untuk mengecek keimanannya. Ar-Rahim belas kasihan di akhirat untuk hambanya beriman. Tidak Ar-Rahman untuk hambanya di dunia, yang kafir, yang muslim di belas kasihani. Tapi Ar-Rahim ini untuk rahmat Allah Ta'ala, untuk hambanya yang beriman sampai khalidina fiyah, kekal selamanya. Ini sifat-sifat yang harus kita fahami dan juga makna yang harus kita fahami kebesaran kekuasaan Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada sembahan kecuali Allah. Bila itu maknanya al-ma'bud, tidak boleh kita beribadah, kita ibadai apapun kecuali Allah. Wal maliku. Dialah yang memiliki. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Al-Quddus, yang maha suci. Karena Allah Ta'ala tidak disekutukan oleh makhluknya, dengan makhluknya. Assalamu penyelamat. Di nama Allah. Makanya kita tidak boleh memberi nama anak kita asal. Kalau Abdus Salam boleh. Al-Mu'minu. Ya, Al-Mu'minu yaitu yang merajai kita atau yang menguasai kita. Al-Muhaiminu juga demikian juga mana Al-Mu'minu. Al-Azizul Jabbar. Yang maha agung. Yang maha besar. Dan yang maha menang. Al-Aziz Izzah. Al-Jabbar dan juga yang maha yang perkasa. Ini nama-nama Allah Ta'ala, makanya perlu kita menyebut namanya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan bumi. Dan juga nama-nama yang baik miliknya Allah. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah nama-nama yang baik. Artinya kita tidak boleh memberi nama anak kita Al-Jabbar. Tapi Abdul Jabbar boleh. Al-Aziz tidak boleh. Tetapi Abdul Aziz boleh. Al-Mutakabbir ya boleh, tapi kalau kita mau Abdul Mutakabbir boleh. Tapi yang bagus kita tidak mengatakan Mutakabbir tapi Abdullah. Ya wa Abdul Ahad, Abdul Somad. Itu kan nama-nama Allah. Subhanallah maha suci Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Nama-nama Allah yang baik mereka kadang-kadang dipakai. Karena itu kaum muslimin, kalau kita beri nama anak kita tanya orang punya ilmu. Supaya nama yang baik ini akan menyertai anak-anak yang kita beri nama yang baik. Ya, ini yang perlu kita fahami. Ada orang namanya yaitu Khairul Razikin. Itu tidak boleh. Khairul Razikin itu maknanya paling banyak yang berrezeki Allah. Tapi kalau kita Abdul Razak boleh, ini hambanya Allah yang memberi rezeki. Kalau Khairul Razikin tidak boleh. Itu karena nama Allah. Paling baiknya pemberi rezeki adalah Allah.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal yang bertasbih, yang memuji Allah ini langit-langit dan bumi. Makanya kita tidak mengetahui adanya bencana disebabkan langit dan bumi. Tetapi disebab manusia yang banyak. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di permukaan bumi ini dan di laut karena perbuatan manusia. Dan itu manusia itu banyak dosanya. Barunya dan manusia sudah punya akal supaya bisa menggunakan akalnya dan beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Wa huwal azizul hakim dan Allah ini adalah maha menang, hakim, maha bijaksana. Bijaksana maknanya meletakkan suatu pada tempatnya yang benar. Itu al-hakim. Tetapi manusia tidak boleh dinamai al-hakim tapi Abdul Hakim. Abdul Aziz ini boleh karena bagian daripada nama Allah ini hambanya Allah yang maha menang, hambanya Allah yang maha bijaksana. Karena itu kita memberi nama, jangan sekedar memberi nama, tapi tanya kepada orang-orang punya ilmu, supaya anak yang kita beri nama ini bukan termasuk anak yang salah, yaitu namanya. Selanjutnya, wa nu'minu bi anna lahu mulkus samawati wal ardh. Kita wajib beriman bahwa Allah Ta'ala itu merajai langit dan bumi. Ketika Allah menjadikan mendung, tidak ada satupun orang menolak mendung itu. Ketika Allah Ta'ala menurunkan hujan, tidak ada satupun yang menolak hujan itu. Ketika Allah Ta'ala menjadikan malam, tidak ada satu orang yang bisa merubah malam menjadi siang. Ini besar betul-betul kul wallaha. Katakan Allah Ta'ala. Dan itu kita saksikan dengan mata kita. Dan juga kita fahami dengan otak kita. Tidak ada makhluk yang bisa merubah malam menjadi siang. Tidak ada makhluk yang bisa merubah siang menjadi malam kecuali Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah berbuat segala sesuatu yang Allah kehendaki. Kehendak Allah Ta'ala tidak bisa ditolak oleh kehendak hambanya. Tapi kehendak hamba tidak bisa, dia punya angan-angan tapi meleset. Apa yang mereka cita-citakan ternyata dia gagal. Yahabu liman yasha'u inasa. Maka Allah memberi karunia kepada manusia yang berupa anak perempuan. Ini harus kita syukuri. Tidak boleh kita, yaitu seperti orang jahiliyah. Ketika punya anak perempuan lalu dibunuhnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak yang dibunuh dan dikubur dengan hidup-hidupan itu akan ditanya orang tuanya. Kenapa ini kamu kubur? Oleh karena itu kita mempunyai anak hendaknya bersyukur kepada Allah. Dan kita punya anak ketika kita bersabar mendidik yang baik, bisa juga anak kita didik ini akan bertemu dengan orang tuanya. Dan akan mendoakan, apalagi kalau anak ini kita didik dengan bagus, tahu itu agama, maka anak mesti mendoakan orang tuanya. Dan tidak ada manusia yang lebih besar jasanya kecuali orang tua. Karena orang tua ini penyebab kita hidup. Walaupun hakikatnya menghidupkan Allah, tapi Allah menjadikan orang tua kita kasih sayang terhadap diri kita. Dan ini harus kita syukuri. Itu nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Kemudian berikutnya. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Kadangkala Allah Ta'ala menjadikan manusia itu mandul. Nah, ya. Kami ulang lagi. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inasa. Atau kami gabungan, kami nikahkan, kami kumpulkan mereka. Ada yang laki-laki, ada yang wanita. Tetapi yang sifatnya serupa ini sedikit. Tapi yang banyak adalah dzukura wa inasa. Dzukrana wa inasa. Dan ini kita saksikan. Bahwasanya paling banyak manusia adalah laki-laki dan juga wanita. Tapi sekarang kalau kita lihat wanita lebih banyak. Yaitu hidupnya daripada laki-laki. Karena laki-laki itu perang. Ya, bekerja. Kadang-kadang di laut mati. Naik pesawat juga mati. Memanjat, jatuh. Dia tidak tahu bahwa tidak ada wanita yang sifatnya tukang batu. Maksimalnya yang menyapu di rumah atau mendidik anak. Tapi yang berat-berat justru pekerjaannya laki-laki. Dan Allah menjadikan wanita waqarna fi buyutikunna. Hai wanita, tetaplah kamu di rumah-rumahmu. Karena dan tetapnya wanita di rumah menjaga kehormatan wanita itu dan juga menyejukkan keluarganya dan juga suaminya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Kadang-kala Allah Ta'ala menjadikan manusia itu aqim, mandul. Tidak bisa beranak. Innahu alimun qadir.
Sesungguhnya Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, mampu menjadikan lahir laki-laki, mampu menjadikan lahir perempuan, mampu menjadikan lahir yang itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Dan itu termasuk kebesaran kekuasaan Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin, orang beriman, merasa kita diawasi oleh Allah, merasa kita yaitu mendengarkan ayatnya Allah. Nah, wa nu'minu, dan kita wajib mengimani pula, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah hidup, kita hidup. Hidupnya Allah tidak akan mati, hidup kita akan mati. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah mendengar semua suara, melihat juga semua yang Allah Ta'ala lihat. Kalau kita mendengar dekat, mendengar jauh tidak bisa. Melihat yang dekat, melihat yang jauh tidak bisa. Ini perbedaannya sami'nya Allah Ta'ala dengan sami'nya kita manusia. Sami'nya Allah Ta'ala wujud dengan dirinya sendiri. Kalau sami' kita, Allah Ta'ala menciptakan telinga kita atau pendengaran kita. Lahu maqalitus samawati wal ar. Mila Allah Ta'ala kerajaan langit dan bumi. Jadi kalau Allah Ta'ala mendaki hujan, tidak ada orang bisa menolak hujan. Mendaki angin, yaitu tofan, tidak ada yang bisa. Mendaki gunung, yaitu meletus, tidak ada yang bisa menanganinya. Ini kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala yang tidak kita lihat, tapi kita bisa melihat dengan perasaan kita. Selanjutnya, yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki ini untuk orang yang Allah kehendaki. Kadang-kala orang itu dikasih rezeki sedikit, tapi imannya istiqomah, maka bersyukur. Kadang-kala orang dikasih rezeki banyak, tapi dia kufur. Padahal beliau dilahirkan padahal beliau lahir dalam keadaan miskin. Dan juga dalam keadaan sengsara pula. Tetapi walaupun demikian, setiap orang minta dikasih oleh beliau. Itulah kebaikan orang-orang kalau sudah beriman, menjadi contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada dirimu itu orang yang paling bagus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suri tauladan kita. Kita tidak menjadikan tokoh umat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendapatkan wahyu. Dibelah dadanya oleh Allah Ta'ala, dibersihkan dari sifat kurang, dari sifat tamak, dari sifat dengki. Nah, ya besutur rezeki Allah yang melapangkan rezeki liman yasha'u untuk orang yang Allah kehendaki, wa yaktiru, dan Allah mengukur rezeki seorang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan ini ada faedahnya. Kalau kaya semuanya mungkin tidak ada orang berinfak. Tidak ada orang yang meminta. Kalau miskin semuanya maka tidak ada pula yang sifatnya yang dia, kalau miskin semuanya maka tidak mungkin akan ada. Karena Allah menjadikan suatu berpasangan, laki-laki perempuan, siang malam, sakit sehat. Dan ini adalah kekuasaan Allah yang Allah beritahukan dalam ayatnya. Ya besutur rizqa liman yasha, maka Allah melapangkan rezeki untuk orang yang Allah kehendaki. Wa yaktiru, dan juga menguranginya atau membatasinya. Adapun yang dibatasi rezekinya tidaklah merupakan paling mulianya orang. Dan Allah Ta'ala memberi rezeki yang banyak untuk orang kaya, bukanlah Allah Ta'ala memuliakan mereka. Karena mulianya orang itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu ini yang paling takwa. Padahal beliau paling miskinnya seorang ketika menjadi seorang nabi. Bahkan juga banyak sahabatnya yang memberi bantuan kepada beliau. Beliau pernah sehari semalam tidak masak. Bahkan 3 hari 3 malam itu tidak mendapatkan makan kecil para sahabatnya yang beri. Padahal itu adalah pilihan Allah, Al-Mustafa. Jadi Allah memuliakan manusia dengan ketakwaan, bukan memuliakan dengan harta. Tapi kalau orang itu takwa kemudian menggunakan hartanya yang halal untuk infak fisabilillah, itu paling baiknya orang. Seperti yaitu Umar bin Khattab, kaya. Ketika masa Islam dibaik-baikkan menjadi orang yang miskin. Khalid bin Walid dan juga termasuk orang kaya. Tetapi kekayaan itu mereka gunakan untuk dirinya.
Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih." Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Kita sholat, kita yang memperoleh pahala. Kita mendidik anak, kita yang dapat pahala. Walaupun nangis anak kita didik, kita sayangi, kita mendapatkan pahala. Kalau kita mempunyai prinsip seperti itu, tidak ada orang yang mengeluh. Karena manusia itu banyak yang mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu sifatnya keluh kesah. Kalau dia yaitu mendapatkan kesesatan, mengeluh. Kalau dia mendapatkan kegembiraan, lain lagi. Jadi ada orang putus asa, kadang-kadang juga mengeluh pula. Itu sifat manusia. Maka kita tidak boleh mengeluh. Walaupun sakit, bersabar. Kalau kita sakit, baca Al-Quran akan menghibur. Karena syifa'un lima fis sudur. Kalau kita sakit berubat, kemudian mengingat sakit, tambah sakit kita. Upayakan kita barengi dengan istighfar. Nah, kita barengi dengan baca Al-Quran. Walaupun toh rasa sakit masih ada, tapi membaca Al-Quran dalam keadaan sakit berbeda dengan orang sehat membaca Al-Quran. Karena ada tekanan sakitnya dan juga yang satu sehatnya. Kita lanjutkan selanjutnya. Wa nu'minu bi annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita wajib beriman tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah menanggung rezekinya. Jadi kita punya anak 10, jangan tak khawatir. Mungkin khawatir sedikit tidak mengapa, tapi yakin yabsutur rizqa liman yasha. Allah melambangkan rezeki untuk siapa yang kehendak. Tidak ada manusia sekarang yang orang itu miskin, ya, anaknya 10 tidak makan, tidak ada. Allah telah menanggung. Hanya saja kita disuruh berikhtiar. Qul siru fil ardi fayanzuru. Pergilah kamu di permukaan bumi, maka lihatlah dan cari rezeki. Ini kewajiban kita. Kecuali kalau kita sakit tidak bisa mencari rezeki, maka Allah akan menjadikan keluarganya yang membantu si dia. Nah, itulah yang harus kita fahami, kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak bisa ditiru oleh hambanya. Naam. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Jadi Allah Ta'ala mengerti bahwa manusia rezekinya di sana. Rezekinya di laut. Rezekinya di daratan. Rezekinya di sawah. Rezekinya di pasar. Dan ini sudah diketahui oleh Allah. Jangan takut kita tentang rezeki. Takut kalau kita tidak bisa beriman. Karena orang kafir dikasih rezeki. Orang gila. Makan nasi yang sudah basi. Perutnya sehat. Minum air yang kotor sehat. Karena Allah Maha tahu ini hambanya. Allah Ta'ala selalu beras kasihan pada hamba. Bayangkan kalau kita makan yang basi, mungkin perut kita sakit. Tapi orang gila tidak sakit. Karena Allah Ta'ala tahu ini kemampuan untuk fisiknya tidak sama dengan orang sehat. Jadi kalau kita berpikir dengan kekuasaan Allah Subhanahu, kita tidak bisa menghitungnya. La in syakartum la azidannakum. Cuma kalau kita mau bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan untuk kita. Wa mustauda'ah, dan Allah tahu di mana timbunan-timbunan harta mereka ini. Di mana tempat rezeki mereka ini. Kullun fi kitabim mubin, masing-masing ada catatan Allah yang nyata yang ada di dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita dengan ayat ini tidak boleh merasa nanti saya itu makan apa, anakku banyak 10 makan apa. Allah yang beri makan. Dan kita tidak melihat anak itu mati karena kelaparan, kecuali sedikit. Atau mungkin orang tuanya tidak kasih sayang sama anaknya. Bayangkan semua yang kita butuhkan Allah yang beri kita. Selagi kita mau takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kunci. Siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki yang tidak terduga. Ada orang kita lihat orang tukang sapu jalan atau mungkin jual makan kecil, tapi Allah yang beri rezeki. Karena itu sudah tanggungan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua binatang melata ditanggung oleh Allah Ta'ala rezekinya. Lihat kita cecak ular yang lainnya, makan dia.
Bagaimana kita khawatir tentang rezeki Allah. Nah, kita lanjutkan bola. Indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah Ta'ala, kunci-kunci perkara yang gaib. Kalau ada orang mengaku tahu urusan gaib itu dusta. Karena yang tahu urusan gaib adalah Allah. Alimul ghaibi. Wala yudhiru ala ghaibi akhada. Illa man irtada min rasul. Hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan gaib. Dan Allah tidak memperlihatkan urusan gaibnya kecuali para utusannya yang Allah kehendaki. Nah, jadi kalau utusan mengetahui urusan gaib itu karena Allah yang memberi. Dan gaib ini tidak bisa diberikan oleh Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Tapi hanya sebagian. Alimul ghaibi. Allah tahu yang gaib. Wasyahada. Dan Allah tahu pula yang nyata. Ini sifat-sifat yang harus kita ketahui supaya kita merasa bergembira beriman kepada Allah. Merasa bersyukur kita bisa beribadah. Merasa bergembira karena Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita untuk bisa beribadah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Ta'ala Maha tahu apa yang ada di dalam laut dan juga di daratan, fil barri di daratan, wal bahri dan di laut. Dan banyak orang-orang yang memancing atau yang sedang mencari ikan di laut banyak sekali dan tidak pernah habis ikan di laut itu. Terutama bagi pelayan-pelayan pinggir, yang ada pinggir laut. Ikan setiap hari diambil oleh manusia setiap hari tidak pernah habis. Dan ini satu contoh rezeki. Selagi orang itu mau berikhtiar, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Apa daun-daun yang pohon yang kita tanam itu Allah Maha tahu jatuhnya daun itu. Padahal kita insya Allah tidak pernah menghitung jumlahnya daun di pohon itu. Nah, tapi Allah Maha tahu. Ini yang kuning, ini yang akan jatuh, ini yang hijau. Nah, ini keilmuan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mengetahui semua makhluknya, bagaimana tidak mengetahui hambanya yang kufur atau hamba yang beriman. Makanya kita perlu muraqabatullah. Perlu mengetahui yaitu ciptaan-ciptaan Allah supaya kita bertambah beriman. Nah, wala khabbatin fi dhulumatil ardi, dan Allah Ta'ala Maha tahu biji-biji yang ada di dalam tanah. Kita hanya petani hanya menanam. Tapi tidak tahu ini berapa nanti hasilnya dan bagaimana buahnya ini baik atau jelek, itu hanya Allah yang tahu. Makanya kalau kita bercocok tanam, perlu baca bismillah, ya Allah berilah rezeki. Jangan hanya menancapkan saja. Perlu kita zikrullah. Demikian juga ketika berkumpul dengan istri, perlu kita membaca. Agar setan tidak bersetubuh dengan kita berdua. Nah, wala khabbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidaklah biji yang ada di dalam bumi, wala rotbatin, dan tidak ada pula yang yaitu yang kering atau wala yabisin dan juga yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali Allah Ta'ala telah mencatatnya. Ini keilmuan Allah kaum muslimin. Dan surat ini sudah disebutkan beberapa ayat, yaitu surat Asy-Syura, surat Hud, dan juga surat Al-An'am nomor 59. Sebelumnya juga surat yaitu Asy-Syura 49 sampai 51. Baik, kita lanjutkan. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala indahu ilmus sa'ah. Kita wajib mengetahui, kita wajib yaitu mengimani bahwa Allah Ta'ala yang mengetahui ilmu hari kiamat ini. Ilmu sa'ah itu maknanya ilmu hari kiamat, kapan terjadinya. Wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah Maha tahu kapan Allah Ta'ala menurunkan hujan. Yang tahu urusan jatuh, tegaknya atau bangkitnya hari kiamat Allah. Yang tahu yang menurunkan hujan deras atau bintik-bintik hanya Allah. Ini keilmuan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh makhluknya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Ta'ala Maha tahu apa yang ada di dalam kandungan istri kita. Tapi ini tahunya manusia yang punya USG yang lain itu kalau sudah besar. Kalau kecil tidak tahu. Karena haknya Allah. Dan kadang-kala ada dukun yaitu yang beranak yang lain itu dia hanya
mereka ini anakmu laki-laki, ternyata perempuan. Ini anakmu itu cacat, ternyata sehat. Jadi kita jangan melangkai yaitu ilmiah. Tapi kalau kita berharap boleh, ya Allah, mudah-mudahan anak ini lahir dengan baik. Menjadi anak yang solehah. Kita wajib mendoakan anak kita, keluarga kita kepada kebaikan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Kita pun tidak tahu apa yang kita lakukan untuk besok hari. Yang kita ketahui sekarang, yang kita rencanakan besok belum tentu terjadi. Karena ini termasuk perkara gaib yang hanya Allah tahu. Pertama, Allah mengetahui jatuhnya hari kiamat. Yang nomor dua, Allah yang menurunkan hujan. Manusia tidak bisa menurunkan hujan. Yang nomor tiga, Allah maha tahu apa yang dalam rahim istri kita. Yang nomor empat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Atau nanti 1 jam lagi kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Manusia tidak tahu apa yang dia lakukan untuk besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak tahu di mana dia itu meninggal dunia. Terkadang orang sudah merencanakan membuat yaitu liang kubur dulu. Ternyata liang kubur itu sudah dibuat, dia belum meninggal dunia, anaknya, keluarganya meninggal dulu. Inilah kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak bisa kita mungkiri. Innallaha alimun khabir. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha waspada. Selanjutnya. Wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima syaa. Kita mengimani Allah Ta'ala bicara. Karena Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara pada Nabi Musa. Betul-betul taklima, benar-benar berbicara. Ya, tetapi kita tidak mendengar bicaranya. Tapi yaitu ketika beliau mendapatkan wahyu bergetar dingin badannya dan bergerak karena mendengarkan yaitu wahyu Allah Ta'ala. Kaifa syaa, apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah Ta'ala bicara kepada nabinya dengan dasar wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala berbicara kepada manusia, kepada Nabi Musa betul-betul dengan bicara, karena taklima ini namanya maf'ul mutlaq. Benar-benar Allah bicara kepada Nabi Musa, tapi kita tidak tahu bicaranya karena Nabi Musa telah meninggal dunia. Tetapi kita yakin ini adalah ayat Allah. Surat An-Nisa nomor 164. Demikian juga. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Surat Al-A'raf ayat nomor 143. Maka tatkala Nabi Musa itu datang pada waktunya. Karena Allah Ta'ala menjanjikannya. Wa kallamahu rabbuhu. Maka Rabbnya Allah. Allah bicara kepada Nabi Musa. Ini betul-betul Allah Ta'ala bicara kepada Nabi Musa. Tapi kaifiahnya tidak tahu karena Nabi Musa telah meninggal dunia. Tapi kita wajib mengimani ayat yang kita baca dari Al-Quran. Karena Allah Ta'ala tidak bohong. Allah Ta'ala berbicara yang benar. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Wa natainahu min janibit turil aiman. Wa qarrabnahu najiyah. Dan kami panggil Nabi Musa, itu Allah manggilnya. Min janibit tur, dari sisi gunung Tur. Al-aimani yang kanan, wa qarrabnahu najiyah, dan kami mendekatinya Nabi Musa dengan membisikkannya. Ini surat Maryam ayat nomor 52. Baik, satu lagi ayat. Wa nu'minu bi'annahu, dan kita wajib mengiman bahwa Allah Ta'ala mengatakan lau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Surat Al-Kahfi ayat nomor 109. Walau kanal bahru, seandainya lautan itu laut, bukan sungai. Bayangkan kalau kita menyeberang laut, itu yang kita lihat hanya putaran air. Sisi-sisinya tidak tahu. Terutama kalau sudah jalan jauh, kita hanya melihat di depan kita, kan kita belakang kita hanya laut. Tetapi sekarang banyak radar-radar yang dibuat menuju ke sana ada. Itu yang kita lihat tahu. Dan kita tidak melihat gunung pun karena jauhnya. Tidak bisa juga melihat yaitu tanah. Tapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita arah-arah yang dituju oleh orang tersebut. Dan itu kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, lau kanal bahru midatan, seandainya laut itu jadi tinta li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat Allah.
la nafidal bahru, maka akan habis laut itu qabla an tanfadha kalimatu rabbi, sebelum habis ayat, sebelum habis kekuasaan Allah Ta'ala yang ditulis oleh manusia. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaan. Jadi laut isinya demikian banyaknya, dengan tinta, kalau ini buat kita tinta mungkin sampai 1000 lembar masih ada. Padahal itu laut. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah, harus disaksikan, diimani oleh hambanya yang beriman. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun. Ini yang nomor 2. Seandainya di bumi ini Allah Ta'ala menumbuhkan pohon-pohon untuk jadi pulpen. Wal bahru yamutuhu, sedangkan laut ini tintanya. Pohon-pohon itu menjadi penanya. Wal bahru yamutuhu min ba'tihi sab'atu abhurin, dan laut itu memanjang sampai 7 kali. Ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah. Ya. Jadi kalau pohon-pohon jadikan tintanya, pulpennya, kemudian laut 7 ini jadikan tintanya, maka tidak akan bisa menghabiskan ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan Allah. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah yang harus kita fahami. Dan Allah menjelaskan kita seperti ini supaya kita menjadi orang yang kuat imannya. Dengan sering baca Al-Quran, tidak bertentangan dengan akal kita. Allah menjadikan langit di atas, betul. Allah menjadikan bumi tempat pijakan kita, betul. Subhanallah. Allah menjadikan gunung, yaitu tempat-tempat untuk pohon-pohon, betul. Nah, ini sesuatu yang kita fahami dalam Al-Quran, tidak boleh kita ingkari, dan ini adalah fakta atau bukti yang nyata yang pernah kita saksikan di permukaan bumi ini. Begitu. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, beberapa penjelasan tentang kebesaran kekuasaan Allah. Maka perlu kita sering baca Quran dan kita harus pahami maknanya. Ya. Dengan memahami maknanya kita tambah semangat untuk beribadah dan juga merasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.